Jadi BPKH itu muncul di kemudian. Jadi sebelumnya itu uang setoran haji tadi itu masih di Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu sejak 2004 itu sampai tahun 2011-an mungkin. Saya lupa. Sekitar di situ itu masih dikelola oleh Kementerian Agama. Masih dikelola Kementerian Agama. Kemudian dirubah menjadi dibuatlah badan namanya BPKH untuk mengelola khusus. Jadi uang yang tadi di Kementerian Agama itu dikelola oleh BPKH. Jadi kalau berbicara tentang cara pengelola, jadi kalau BPKH katakan sekarang bahwa ini kita pengelolaannya sudah bagus, ya benar. Karena pada saat di Kementerian Agama itu belum dikelola secara maksimal seperti sekarang. Jadi kalau BPKH katakan kita sudah kelola baik, ya benar. Karena daripada dulu waktu masih di Kementerian Agama belum dibentuk BPKH, itu antara dikelola dan tidak. Jadi kita tidak tahu bagaimana pengelolanya, pengembangan dananya saat itu. Apakah penempatan saja di bank-bank biasa, itu sehingga kemudian dibentuklah badan BPKH. Itu mungkin tahun 2011 atau 2013, kira-kira tahun segitu, saya lupa pastinya. Nah, sampai saat ini BPKH. Jadi BPKH itu kalau kita lihat Undang-Undang tahun 34 2014, itu salah satu pekerjaan BPKH itu adalah menerima setoran BPIH, itu tadi BPIH yang kita bilang, kemudian mengembangkan itu uang. Ke infrastruktur juga begitu. Nanti kita berbicara tentang infrastruktur. Jadi itu amanahnya mengembangkan bagaimana uang ini berkembang. Tadi waktu di Kementerian Agama jadi mungkin tidak terlalu berkembang. Sehingga setelah dibentuk badan, salah satu amanahnya BPKH ini di Undang-Undang Nomor 34 itu tahun 2014, salah satu amanahnya itu mengembangkan, kemudian mempertanggungjawabkan. Tapi BPKH ini dalam Undang-Undang 34 tahun 2014 itu mandiri di bawah naungan menteri. Kemudian di pasal berikutnya itu saya sudah pelajari betul itu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang BPKH. Di pasal berikutnya itu menteri siapa? Di situ diterangkan salah satu pasalnya bahwa menteri yang mengurusi haji dan agama, berarti menteri agama dong. Dan bertanggung jawab langsung ke presiden. Itu bunyi salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014. Kemudian itu pengembangan. Jadi itu tugas BPKH, bagaimana uang setoran jemaah tadi ini, BPIH setoran awal ini dikembangkan supaya ada, ya katakanlah, optimalisasi bahasanya. Ya kalau bahasa optimalisasi dalam bahasa konvensional bunga, biaya lebih. Kalau bahasa syariahnya bagi hasil. Tapi saya lihat BPKH membahasakannya optimalisasi. Bukan bunga, bukan bagi hasil, tapi optimalisasi. Saya tidak tahu latar belakang apa yang membedakan bunga bagi hasil dan optimalisasi, saya nggak tahu. Apa bedanya bahasa itu. Nah, itulah salah satu tugas BPKH. Jadi sekali lagi kalau BPKH katakan ini kita sudah menjalankan undang-undang, itu benar. Karena dia sudah mengembangkan. Nah, sehingga saya pernah katakan kalau tugas BPKH hanya menerima, mengembangkan, dan cara pengembangannya hanya investasi saja, simpan di sukuk, simpan di bank syariah, itu gampang. Tidak mesti orang pintar di situ. Kenapa? Kan tinggal menerima, kemudian simpan di sukuk, simpan di hitung, bagasinya tidur. Ya kan? Logikanya kan begitu. Berarti mudah banget pekerjaan ini. Mudah sekali pekerjaan ini. Ya enggak? Jadi ada.
Jadi tatkala pernah saya suarakan, bukan hanya di media ini, saya pernah diundang rapat Dewan Pengawas BPKH Syariah, BPKH, Dewan Pengawasnya. Saya katakan bahwa kalau begini modelnya, ini gampang. Nggak mesti orang pintar di sini. Nggak mesti ahli keuangan di sini. Kenapa? Menerima uang, investasi, catat, selesai, tunggu bagi hasil. Kalau begini ya, jadi terlalu enak di BPKH itu, hanya masukkan sokok, masukkan ini, tidak jadi pengembangannya. Saya bagaimana caranya? Kenapa kita